terkait dengan kondisi manajerial rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan alat dan waktu, jadi perekamannya hanya dengan kondisi yang seadanya seperti ini. Oke, yang pertama tentang proses dan fungsi manajemen, menurut dari bagian keuangan yang disebut sebagai fungsi manajemen itu terkait POAC, planning, organizing, actuating sampai ke controlling dalam perusahaan, di mana fungsi dari manajemen POAC ini harus didukung oleh proses manajemen, yaitu bagaimana melaksanakan fungsi POAC ini secara bersinergi dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit. Kemudian bagaimana peran pemilik dalam fungsi manajemen dan proses manajemen adalah sebagai pihak yang memberikan rencana target dan melakukan kontrol terhadap POA apakah sesuai dengan rencana target dan tujuan yang diharapkan atau belum. Sedangkan peran dari pengelola adalah menerjemahkan rencana target yang diberikan oleh pemilik ke dalam kebijakan operasional maupun program, sehingga rencana yang sudah dijalankan ini pengorganisasiannya serta pengawasannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, kondisi existingnya adalah masih belum ada batasan yang jelas mengenai rencana target apa bagaimana rencana target, sehingga penerjemahan ke dalam kebijakan juga masih dalam area abu-abu. Kemudian yang kedua, antara kewenangan pemilik dengan pengelola itu masih belum ada batasan yang jelas, sehingga seringkali ditemui kerancuan dalam kewenangan antara pemilik dengan pengelola. Setahun ke depan yang diharapkan adalah adanya pembagian kewenangan antara pemilik dengan pengelola, adanya rencana target yang jelas dari pemilik kepada pengelola, sehingga kebijakan operasional dan program tadi bisa disusun secara lebih rinci, matang, dan detail dalam rangka mencapai tujuan. Organisasinya adalah memudahkan. Posisi organisasi adalah alat yang memudahkan dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam visi dan misi dengan kerjasama dan sinergi antar individu, antar kelompok, dan antar unit ataupun bagian di dalam organisasi. Tool yang bisa digunakan dalam pengukuran posisi organisasi ada BSC, bisa juga menggunakan SWOT, bisa juga menggunakan BCG kalau dalam pendekatan pemasaran, bisa juga menggunakan loyalitas karyawan, bisa menggunakan turnover karyawan. Dalam hal keuangan bisa menggunakan ROI, ROA, ROE, dan berbagai tools yang lain. Untuk saat ini tidak bisa dipastikan posisi rumah sakit atau organisasi ada di area yang mana, karena belum pernah melakukan studi yang mendalam terhadap posisi organisasi. Berkaitan dengan keuangan, jadi keuangan itu kalau diibaratkan itu sebagai pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu adalah aliran yang mengatur darah yang membawa nutrisi, yang membawa zat-zat yang diperlukan oleh semua bagian tubuh ke bagian tubuh agar bisa beraktivitas secara optimal. Jadi peranan keuangan di sini memiliki urgensi yang sangat tinggi tanpa harus mengurangi perhatian pada bagian-bagian yang lain. Untuk target KPI keuangan, idealnya adalah penetapan tarif sesuai dengan pangsa pasar sasaran. Pada akhirnya akan didapatkan keuntungan yang wajar dan layak pada perusahaan, sehingga kesejahteraan karyawan itu bisa terperhatikan dan pelayanan kesehatan itu secara optimal. Untuk target keuangan yang lain seperti kelancaran arus kas, likuiditas, solvabilitas, transparansi keuangan juga tidak bisa diindahkan. Lalu bagaimana peran manajer dalam penetapan KPI keuangan adalah menetapkan target keuntungan bersama dengan bagian yang lain, ada koordinasi, mengkoordinasikan bagian keuangan dengan bagian pelayanan, bagian pengadaan dan sebagainya, sehingga sekaligus membuat kebijakan yang mendukung target dan melakukan pengawasan terhadap arus kas, pelaksanaan program dalam rangka penetapan target. Existing, belum ada KPI bagian keuangan, pengawasan juga terkesan longgar. Untuk 1 tahun ke depan diharapkan ada target yang ingin dicapai di bagian keuangan. Kemudian 1 tahun ke depan yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajer melakukan pengawasan
arus kas secara lebih detail dan lebih ketat lagi. Nah, terkait dengan marketing, urgensinya adalah marketing itu ibarat mata dan tangan. Jadi marketing itu bisa melihat peluang yang ada di depan serta mengambil peluang yang terlihat tadi. Jadi bukan hanya melihat saja, tetapi juga harus bisa memegang dan mengambilnya. Nah, target KPI rumah sakit adalah paling tinggi adalah memastikan kepuasan konsumen, di mana saat konsumen merasa puas, maka loyalitas konsumen akan pelayanan kesehatan rumah sakit akan semakin tinggi. Konsumen yang loyal akan memberikan kontribusi positif baik secara finansial maupun non finansial kepada rumah sakit. Jadi target selanjutnya yang diharapkan adalah bisa memberikan informasi yang diperlukan konsumen sehingga konsumen tertarik dengan pelayanan kesehatan yang kita berikan. Peran manajer marketing pada dasarnya yang bersama dengan bagian yang lain, yaitu melakukan koordinasi sehingga satu informasi itu bisa diterima oleh konsumen secara luas, dan yang kedua bisa menciptakan kepuasan konsumen sehingga KPI dari marketing itu bisa tercapai. Dalam waktu 1 tahun diharapkan manajemen membentuk tim marketing yang solid, karena sampai hari ini belum ada tim marketing, maka diharapkan 1 tahun ke depan ada tim marketing yang solid yang bisa mengidentifikasi pangsa pasar sasaran, kemudian pangsa pasar sasaran tadi diidentifikasi kebutuhannya seperti apa, keinginannya bagaimana, kemudian dibuatlah program pemasaran, program penyampaian informasi pemasaran, sampai bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa memuaskan konsumen. Untuk hal kepuasan dan loyalitas, sampai saat ini belum ada strategi STP yang jelas sehingga tidak bisa diuraikan secara lugas siapa saja konsumen rumah sakit. Jadi belum ada strategi positioning yang jelas pada rumah sakit sehingga tidak bisa ditentukan siapa target pasarnya, target konsumennya. Yang dimaksud dengan konsumen rumah sakit adalah orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan bersedia datang ke rumah sakit. Saat konsumen merasa puas, hubungan antara kepuasan dengan loyalitas, saat konsumen merasa puas, maka konsumen tadi akan menjadikan rumah sakit sebagai pilihan pertama saat mereka membutuhkan pelayanan kesehatan kembali. Jadi itulah yang disebut sebagai loyalitas. Jadi hubungan antara loyalitas dengan kepuasan yaitu adalah berbanding lurus, atau semakin tinggi kepuasan konsumen maka loyalitas konsumen juga akan semakin tinggi. Untuk KPI loyalitas diantaranya ada reliability, keandalan, yaitu pelayanan kepada pasien, ketanggapan atau responsiveness, pelayanan cepat tanggap, kemudian kepercayaan, empati, dan tangible atau keberwujudan atau kelengkapan alat kesehatan. Kondisi saat ini dalam mencapai KPI keuangan rumah sakit, KPI keuangan dalam hal kepuasan dan loyalitas sudah baik, namun belum excellent, di mana masih ada perlu peningkatan, terutama komunikasi antara bagian keuangan dengan konsumen dalam hal perincian biaya, keringanan, diskon, dan sebagainya, sehingga pada saat konsumen itu melakukan pembayaran kos kepada rumah sakit, mereka pun merasa informasinya lengkap dan terpuaskan. Akreditasi. Akreditasi merupakan satu langkah penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen bahwa mutu layanan, peralatan, dan kelengkapan rumah sakit sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Untuk KPI akreditasi adalah sesuai dengan aturan Kemenkes dan aturan BPJS. Untuk peran ideal adalah selalu mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan pendukung lainnya. Untuk target 1 tahun ke depan adalah selalu melakukan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Poin selanjutnya adalah sertifikasi syariah. Nah, untuk sertifikasi syariah dikarenakan nama rumah sakit sudah menunjukkan bahwa rumah sakit dalam koridor syariah, maka dalam waktu dekat sertifikasi syariah belum begitu diperlukan.
Akan tetapi, jika nantinya sertifikasi syariah diberlakukan dengan penetapan aturan pemerintah, maka rumah sakit harus turut serta melengkapinya. Kenapa? Satu, itu sebagai syarat bahwa rumah sakit mengikuti aturan pemerintah. Yang kedua, sertifikasi syariah tadi bisa digunakan sebagai penguat bahwa operasional rumah sakit sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk manusia dalam rumah sakit, urgensinya adalah sebaik apapun program yang dibuat tanpa ada human yang memiliki kompetensi mumpuni, maka program tersebut tidak akan bisa berjalan secara maksimal sesuai harapan. Sehingga kompetensi manusia di dalam actuating sangat diperlukan. Jadi human ini memegang peranan paling vital dalam actuating. Jadi sebagus apapun program tanpa didukung ada human yang bagus, maka program tadi hanyalah bagus dalam dokumentasi tanpa ada bagus dalam actionnya. Untuk KPI Human Resource ada banyak, tetapi yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat turnover. Kemudian yang kedua adalah sistem reward punishment di sini yang adil dan merata sehingga tercipta kepuasan karyawan. Peran manajemen adalah bagaimana menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan karyawan, kemudian memberikan penghargaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, dan jika perlu memberikan punishment yang adil kepada karyawan yang melakukan kesalahan sehingga tercipta budaya kerja yang ideal. Existingnya sampai saat ini belum ada tim HRD yang mumpuni dalam memperkirakan kebutuhan karyawan dan memelihara kemampuan karyawan baik itu soft maupun hard skill, serta memelihara eksistensi karyawan secara ideal. 1 tahun ke depan diharapkan manajemen membuat tim HRD yang memiliki kemampuan dalam memproyeksi kebutuhan karyawan, menganalisis beban kerja, memberikan kejelasan pada sistem reward maupun punishment secara adil dan merata. Selanjutnya tentang SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Urgensinya adalah merupakan tool yang mempermudah dan memperjelas seluruh data dan informasi terkait kegiatan rumah sakit serta bagaimana aliran informasi rumah sakit, sehingga data dan informasi jika diperlukan dalam pengambilan keputusan bisa secara efektif, efisien, dan akurat. Sistem informasi manajemen rumah sakit haruslah mencakup data yang paling detail sampai data yang paling sederhana. Contoh data yang paling detail itu adalah data keuangan, itu harus tercantum dalam SIMRS secara detail, bagian per bagian, waktu, dan sebagainya. Bahkan sampai data yang paling sederhana, katakanlah jadwal kebersihan itu harus juga tercantum dalam SIMRS. Untuk saat ini cakupannya masih belum menyeluruh, masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan perbaikan dari segi keabsahan informasi maupun kelengkapan informasi. Untuk peran manajemen hampir sama seperti yang lainnya, harus menjadi motivator pendorong SIMRS menjadi salah satu tools yang bisa memudahkan setiap stakeholder dalam rangka mengakses informasi, di mana manajemen itu bisa mengkoordinasikan bagian IT dengan bagian yang lain sehingga sinkronisasi data bisa menjadi akurat. Untuk target 1 tahun ke depan adalah memperbaiki data SIMRS sesuai dengan kondisi real yang pertama, kemudian memperbaiki bagian-bagian yang masih terlalu rumit. Jadi dalam SIMRS yang ada sekarang ini, jika memerlukan informasi tertentu, itu ada beberapa bagian yang memang harus masuk ke sub menu banyak sekali. Kalau itu bisa disederhanakan menjadi tampilan yang live, hanya sekali atau 2 kali klik kemudian muncul informasinya, itu akan lebih baik. Kemudian melengkapi kelengkapan yang masih dirasa kurang atau belum ada pada SIMRS saat ini. Selanjutnya terkait dengan budaya organisasi. Yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah seluruh aturan tertulis maupun tidak tertulis, bahkan kebiasaan yang diakui, disetujui, dan dijalankan oleh setiap anggota organisasi, sehingga anggota organisasi memiliki arah yang sama dalam mencapai tujuan. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah budaya kerja itu harus mendukung seluruh pelayanan kepada konsumen dan mendukung tercapainya visi serta misi organisasi. Untuk kondisi saat ini masih jauh dari kondisi ideal, masih ditemukan berbagai hal yang belum mendukung tercapainya visi dan misi. Misalnya di sini 2 yang saya lihat, yaitu
tentang ketertiban jam kerja, kemudian kecepatan respon kepada pelanggan, dan masih banyak lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.